Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Putri Andini, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, tujuan video ini dibuat karena untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang udah saya lewati dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan itu berasal dari kata rencana, yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran dilakukan guna membantu peserta didik agar bisa tumbuh berkembang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi, dapat kita ketahui konsep perencanaan dan pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip perencanaan pembelajaran yang secara relatif berlaku secara umum. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip perkembangan. Pada prinsip ini, siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkat kelas berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individu. Tiap siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda-beda, menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarga yang masing-masing juga berbeda. Ada siswa yang memiliki badannya tinggi, kurus, gemuk, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Anak di kota misalnya berbeda minat dengan kebutuhan anak di desa. Demikian juga anak di daerah pantai. Berbeda minat dan kebutuhannya dengan anak-anak di daerah pegunungan atau yang lain gitu kan. Selanjutnya itu prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi ini memiliki peran yang sangat penting dan yang cukup besar dalam upaya belajar, karena tanpa adanya motivasi hampir seluruh peserta didik itu tidak mungkin melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guru dalam melakukan motivasi itu tersendiri. Yang pertama yaitu mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Yang kedua yaitu merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Yang ketiga yaitu memberikan sasaran antara sasaran akhir belajar adalah lulus ujian atau naik kelas. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk sukses. Yang kelima yaitu diciptakannya suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang hangat, berisi tentang persahabatan, terus ada rasa humor dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adakah persaingan sehat atau kompetisi yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Selanjutnya manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Yang keempat yaitu perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu signifikansi, yaitu artinya kebermaknaan.
Ini berarti bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan. Relevan artinya kesesuaian. Perencanaan yang baik harus memiliki kesesuaian internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu kepastian. Nilai kepastian ini bermakna bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat hendaknya tidak lagi mengundang sekian banyak alternatif yang dapat dipilih. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Maksudnya bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus adaptif, artinya dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami oleh peserta didik dan diimplementasikan. Yang terakhir yaitu prediktif, yaitu perencanaan yang baik dapat menggambarkan apa yang akan terjadi sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu model perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan model pembelajaran. Yang pertama yaitu model adalah upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya membelajarkan siswa. Perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Yang pertama yaitu karakteristik model pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dari sebuah model. Yang pertama yaitu sintak, merupakan langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan bagaimana sebuah model itu dilaksanakan. Yang kedua itu sistem sosial, merupakan aturan atau norma yang mengatur interaksi antara siswa dan guru. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi, merupakan perilaku guru dalam memperlakukan siswa pada kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu sistem pendukung, merupakan segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model yang dipilih. 5 yaitu dampak atau efek model, merupakan hasil yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya yaitu model Performance Based Teacher Education atau PBTE. Model perencanaan pembelajaran PBTE merupakan pengembangan program pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan sistematik. Pendekatan ini mempertimbangkan semua faktor dan komponen-komponen yang ada sehingga pelaksanaan program akan berjalan secara efisien dan efektif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan pembelajaran model PBTE ini dijelaskan oleh Hamalik 2002-59 sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan asumsi-asumsi secara jelas, eksplisit dan khusus. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan-tujuan secara deskriptif. Yang keempat yaitu menentukan tingkat kriteria dan jenis asesmen berdasarkan kriterianya. Yang kelima yaitu pengelompokan dan penyusunan tujuan pelajaran berdasarkan untuk psikologis untuk mencapai maksud-maksud instruksional. Yang keenam yaitu mendesain strategi instruksional. Yang ketujuh mengorganisasi sistem pengelolaan kelas. Yang delapan yaitu mencobakan program, tujuannya adalah untuk mentes efektivitas strategi instruksional. Yang 9 yaitu menilai desain instruksional. Yang terakhir yaitu memperbaiki kembali program. Selanjutnya itu model Dick, Carey, and Carey, yaitu model perencanaan pembelajaran Dick, Carey, and Carey memiliki komponen dengan urutan-urutan dan tahapan-tahapan sistematis yang lengkap, mulai dari analisis, desain, sampai evaluasi, sehingga rancangan pembelajaran yang dihasilkan merupakan upaya optimal yang sengaja didesain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis instruksional. Yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima yaitu mengembangkan instrumen pembelajaran.
Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Yang kesembilan melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Yang kesepuluh yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini merupakan puncak evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu model perencanaan pembelajaran sistematis. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi tugas-tugas. Yaitu kegiatan merancang suatu program pembelajaran harus dimulai dari identifikasi tugas. Yang kedua yaitu analisis tugas. Tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional dijabarkan menjadi seperangkat tugas yang lebih terperinci. Yang ketiga yaitu penetapan kemampuan. Langkah ini sejalan dengan langkah yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat yaitu spesifikasi pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Yang kelima identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang keenam perumusan tujuan. Yang ketujuh kriteria keberhasilan program. Yang kedelapan yaitu organisasi sumber-sumber belajar. Yang kesembilan pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang kesepuluh uji lapangan program. Selanjutnya itu model perencanaan pembelajaran Davis. Model perencanaan pembelajaran Davis ini terdiri dari 5 tahapan yang harus dilakukan sedemikian rupa dan semuanya dibagikan komponen-komponen sistem yang terpadu secara menyeluruh. Yang pertama yaitu penetapan status sistem pembelajaran, yang kedua perumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, yang keempat yaitu pendeskripsian dan pengkajian tugas, yang kelima pelaksanaan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya model DSI-PK, yaitu model desain sistem instruksional berorientasi pencapaian kompetisi. Dikembangkan oleh Wina Sanjaya, model DSI-PK adalah gambaran proses rancangan sistematis tentang pengembangan pembelajaran baik mengenai proses maupun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu model DSI Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tersebut. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran, apa yang diharapkan dimiliki siswa-siswa setelah menempuh proses pembelajaran. B yaitu rasionalitas. Terdapat beberapa rasionalitas perlunya dirumuskan tujuan pembelajaran dalam perancangan suatu program pembelajaran. Dalam hal ini menurut Sanjaya 2014-64 terdapat 4 alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan. Yang pertama yaitu rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran memungkinkan guru tahu secara cepat, tepat tingkah laku siswa bagaimana yang diinginkan untuk berhasilnya suatu pelajaran. Kemudian guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswa. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah yang pertama, mengetahui harapan pengajar secara jelas. Yang kedua menjadi pedoman untuk fokus belajar. Yang ketiga yaitu mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar adalah membantu hal-hal yang pertama yaitu proses perencanaan pembelajaran seperti memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, teknik pengukuran dan evaluasi pembelajaran yang benar. Yang kedua, membuat feedback dan evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah cara yang berguna untuk mengkomunikasikan tidak hanya bagi siswa atau mahasiswa, tetapi juga
bagi pengajar yang mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lanjutan. Yang keempat yaitu memberikan sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana belajar level lebih tinggi dimasukkan dalam suatu desain mata pelajaran. Selanjutnya taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata yaitu tax dan nomos. Tax berarti pengaturan, sedangkan nomos berarti ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran dapat digolongkan berdasarkan taksonominya itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah afektif yaitu kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang kata kerja personal dan salah aku. Yang A yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini yaitu tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang B yaitu ranah psikomotorik, merupakan ranah yang mencakup gerakan tubuh siswa yang terkait dengan pembelajaran, yaitu seperti berlari, melompat, menendang. Yang C yaitu ranah kognitif, yaitu merupakan ranah yang mencakup proses pemikiran siswa selama pembelajaran, seperti menghafal, mengingat, dan mengetahui. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat perumusan tujuan pembelajaran. Manfaatnya yaitu yang pertama menentukan tujuan proses pembelajaran, yang kedua yaitu menentukan persyaratan awal pembelajaran, yang ketiga yaitu merancang strategi pembelajaran, yang keempat memilih media pembelajaran, yang kelima menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan kebaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi keempat yaitu tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran menurut Ibrahim dan Syaudih adalah suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran. Fakta yang pertama, segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa, sejarah. Konsep itu kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaan. Yang ketiga, prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Yang keempat, prosedur yaitu isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Yang kelima, sikap atau nilai, yaitu hasil belajar, aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, dan tolong menolong. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan. Yang pertama yaitu kriteria tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Yang kelima, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Dan yang keenam yaitu materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Yang selanjutnya yaitu materi pelajaran bersumber dari buku, sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, materi pembelajaran yang tulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau berbentuk garis besar, bahan tidak perlu diuraikan terperinci. Yang ketiga, menetapkan bahwa pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Artinya bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan yang pertama. Yang keempat yaitu urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Yang kelima yaitu materi pembelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dan dari yang konkret menuju yang abstrak sehingga siswa mudah memahaminya. Yang keenam yaitu sifat materi pembelajaran yang ada faktual, ada yang konseptual.
Dalam mengembangkan materi pembelajaran harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang lima, struktur keilmuan. Keenam, aktualisasi, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan yaitu alokasi waktu yang tersedia, dalam hal ini terkait dengan alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengembangan materi, sumber dan pendekatan. Dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku, pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, atau media audio visual lainnya. Sedangkan pada pendekatan dapat diketahui dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas, misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan tata cara fardu kifayah. Yang B yaitu pendekatan hierarkis, yaitu pemaparan materi pembelajaran dengan pendekatan hierarkis, yaitu cara atau teknik urutan pemaparan materi pembelajaran secara berjenjang, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selanjutnya itu prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan yang pertama relevansi atau kesesuaian, yang kedua keajegan atau konsistensi, yang ketiga itu adekuasi atau kecukupan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pengembangan. Yang pertama identifikasi kompetensi dasar, yaitu aspek-aspek keutuhan kompetisi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Yang kedua yaitu identifikasi materi ajar berdasarkan ranah, berdasarkan tingkat aktivitas atau dimensi pembelajaran, terdiri dari dimensi sikap, afektif, dimensi kognitif, pengetahuan, dan dimensi psikomotorik. Yang ketiga itu menentukan materi yang sesuai dengan kompetisi dasar. Selanjutnya itu prinsip pengemasan. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya kesederhanaan. Yang ketiga unsur-unsur desain pesan. Yang keempat pengorganisasian materi. Dan yang kelima yaitu petunjuk cara penggunaan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengemasan. Yang pertama itu materi pelajaran terprogram, yaitu disajikan bentuk unit atau bagian terkecil. Yang kedua itu pengemasan materi pembelajaran melalui modul, yaitu bentuk pengemasan materi pelajaran individual. Modul adalah satu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Selanjutnya itu pengemasan materi pembelajaran kompilasi, yaitu bahan belajar disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkan satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Manfaat pengemasan materi. Adapun manfaat yang diambil dari pengemasan materi pembelajaran kompilasi, terprogram dan melalui model diantaranya adalah siswa dapat belajar secara utuh dari bahan-bahan yang diperlakukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya karena materi pelajaran sudah merupakan kesatuan dari bahan-bahan yang terpisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi tentang metode pembelajaran. Metode itu suatu kata yang tidak asing lagi dalam keseharian kita, ya kan? Dalam Sujana menjelaskan metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Berdasarkan pemaparan tadi, jadi metode pembelajaran adalah cara-cara yang diambil oleh guru dalam menyajikan materi ajar kepada siswa-siswanya, ya kan. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan. Menurut Jamarah 2005, yaitu yang pertama berpedoman pada tujuan, yang kedua yaitu perbedaan individual anak didik, yang ketiga yaitu kemampuan guru, dan yang kelima sifat bahan pelajaran. Selanjutnya itu situasi kelas, kelengkapan fasilitas, dan kelebihan dan kelemahan metode. Yang keempat yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Itu yang pertama ada metode ceramah.
yaitu menyajikan pelajaran melalui pendapat aturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan itu dan didiskusikan secara kelas, ya kan. Selanjutnya itu metode demonstrasi, yaitu metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik yang sebenarnya atau sekedar tiruan. Yang keempat yaitu metode simulasi, yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Yang kelima yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh para peserta didik. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang sudah dipelajari tadi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran dalam kurikulum 2013, yaitu mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Yang kedua yaitu menanya setelah kegiatan mengamati tadi, dan guru akan membuka sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau eksplorasi kegiatan. Yang keempat yaitu mengasosialisasikan atau mengolah informasi secara nalar kita. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan pada pendekatan saintifik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 6 yaitu media pembelajaran. Menurut Answer dan Usman 2002 mengemukakan pengertian media pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Fungsi dan manfaatnya yang pertama yaitu menurut Levy dan Lenz memaparkan 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil peneliti bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang selanjutnya yaitu karakteristik menurut Gerlach dan Ellie dikutip Arshad tahun 2000, ada 3 ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Ciri fiksatif ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri fiksatif ini penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan itu dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat gitu. Yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulative property, itu dengan mengedit hasil rekaman tadi dan dapat menghemat waktu. Yang ketiga itu ciri distributif atau distributive property, itu memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif dan mengenai kejadian itu tadi.
Yang D yaitu klasifikasi media pembelajaran. Untuk mempermudah mempelajari jenis medianya, karakter dan kemampuannya, maka dilakukan pengklasifikasikan atau penggolongan. Istilah pengklasifikasikan atau penggolongan ini dikenal dengan taksonomi. Klasifikasi media pembelajaran yang pertama yaitu media cetak. Meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, seperti buku, koran, dan majalah sebagainya. Media pajang yaitu pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media yang termasuk dalam ini seperti papan tulis, papan magnetik, papan buletin, dan pameran. Selanjutnya yaitu rekaman audio tape. Pesan dari isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman tersebut dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang keempat yaitu slide atau film bingkai. Film ini itu transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Dan jumlah film bingkai yang akan ditayangkan untuk suatu program tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang cukup canggih dan mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik. Yang keenam yaitu komputer. Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Yang ketujuh yaitu film dan video. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksi melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Yang kedua praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga pengelompokan sasaran. Dan yang keempat mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Yang kelima yaitu mutu teknis. Selanjutnya yaitu pengembangan media. Pengembangan media yang pertama yaitu langkah-langkah pengembangan. Yang kedua pengembangan media berbasis manusia. Yang ketiga pengembangan media berbasis visual. Yang keempat yaitu pengembangan media berbasis audio. Faktor pendukung keberhasilannya yang pertama yaitu belajar harus menyenangkan. Dua, interaktivitas. Ketiga, kesempatan berlatih harus memotivasi, tepat, dan tersedia feedbacknya. Yang keempat yaitu menuntun dan melatih siswa dengan lingkungan informal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketujuh yaitu tentang sumber belajar. Dalam pemaknaan yang sederhana, sumber belajar adalah buku-buku atau bahan-bahan cetak lainnya. Pemahaman seperti ini masih banyak dipahami oleh guru. Misalnya dalam program pengajaran yang disusun guru terdapat komponen sumber belajar, maka pada umumnya akan diisi dengan buku, teks, atau buku wajib yang dianjurkan. Yang kedua itu manfaat sumber belajar. Manfaat yang pertama yaitu memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan cepat. Yang kedua itu dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya Candi Borobudur, gunung, pantai, dan lainnya. Yang ketiga itu dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas, misalnya buku-buku teks, foto-foto, film, majalah, dan sebagainya. Yang keempat itu dapat memberi informasi yang akurat, misalnya buku bacaan, ensiklopedia, majalah. Yang kelima itu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam hidup mikro maupun makro. Selanjutnya itu dapat memacu untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Karakteristik sumber belajar.
Karakteristik dari sumber belajar yang pertama itu mempunyai daya atau kekuatan yang memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, yaitu sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang keempat, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dipakai. Selanjutnya itu klasifikasi sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message. Ialah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contohnya bahan-bahan pelajaran cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Dua, manusia atau people. Ialah orang yang menyimpan informasi atau menyalurkan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya guru, siswa, pembicara, dan narasumber. Yang ketiga yaitu bahan atau materials. Adalah sesuatu yang bisa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya seperti transparansi, film, slide, buku, gambar, dan lain-lain. 4. Peralatan atau hardware adalah sesuatu yang disebut media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang sudah terdapat di dalam software. Contohnya HP, proyektor, TV, kamera, dan sebagainya. Hanya itu teknik atau metode adalah prosedur yang disiapkan dalam menggunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya ceramah, diskusi, sosiodrama, simulasi, kuliah, dan belajar. Selanjutnya lingkungan atau setting adalah situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau ditransmisikan. Contohnya seperti ruangan kelas, studio, perpustakaan, dan laboratorium. Selanjutnya itu komponen sumber belajar. Yang pertama yaitu tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Yang kedua itu bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga yaitu tingkat kesulitan atau kerumitan pemakaian sumber belajar. Yang keempat yaitu pesan dan makna yang terkandung. Dan yang kelima tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian. Selanjutnya itu kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama kriteria umum yaitu ekonomis, 2 praktis dan sederhana, 3 mudah diperoleh, dan 4 fleksibel dan atau kompatibel. Soalnya kriteria khususnya yaitu yang pertama sumber belajar yang dipilih harus dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, dan teliti. Yang keempat, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar. Dan yang kelima, sumber belajar yang hendaknya dipilih berfungsi sebagai alat atau metode. Dan kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ke-8 tentang hasil belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010 menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar itu segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk kerja atau performance siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari tadi. Yang kedua yaitu tujuan penilaian hasil belajar. Menurut Reis dan Walker dikutip oleh Anur Rahman 2011, tujuannya yang pertama itu memperkuat kegiatan belajar, yang kedua menguji pemahaman dan kemampuan siswa, yang ketiga memastikan pengetahuan prasyarat yang sesuai, yang keempat mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran, yang kelima memotivasi siswa, yang keenam memberi umpan balik bagi siswa, yang ketujuh memberi umpan balik bagi guru, memelihara standar mutu, mencapai kemajuan proses dan hasil belajar, memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya, dan menilai kualitas belajar. Selanjutnya itu fungsi penilaian hasil belajar menurut Siregar dan Nara, yaitu yang pertama diagnostik
yaitu menentukan letak-letak kesulitan yang dialami siswa dalam belajar. Yang kedua, seleksi, yaitu menentukan calon siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu dan mana yang tidak dapat diterima. Yang keempat itu kenaikan kelas, yaitu menentukan naik atau lulus tidaknya siswa telah menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Yang keempat, penempatan, yaitu menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan atau posisi mereka. Instrumen yang digunakan antara lain yaitu placement test, readiness test, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat penilaian hasil belajar. Kalau menurut siswa, manfaat bagi siswa itu dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Nah, untuk guru, yaitu dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak meneruskan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil menguasai bahan. Selanjutnya, yaitu guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Selanjutnya, guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan juga sudah tepat atau belum. Selanjutnya, itu manfaat penilaian hasil belajar bagi sekolah, yaitu apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar siswanya, dapat pula diketahui bahwa apakah kondisi belajar diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. 2. Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah. Yang ketiga, yaitu informasi hasil penilaian diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah. Selanjutnya, prinsip penilaian hasil belajar menurut Daryanto 1999, yaitu prinsip keterpaduan, yaitu penilaian merupakan komponen integral dalam program pengajaran. Yang kedua, prinsip keterlibatan siswa. Yang ketiga, prinsip koherensi. Yang keempat, prinsip pedagogis. Dan yang kelima, prinsip akuntabilitas. Selanjutnya itu teknik penilaian hasil belajar. Yang pertama, teknik tes, yaitu belajar salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta. Sebagai alat pengukur perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik, apabila ditinjau dari segi bentuk dan soalnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes hasil belajar bentuk uraian esai dan tes hasil belajar berbentuk objektif. Selanjutnya itu teknik non-tes, yaitu beberapa teknik non-tes yang dikenal diantaranya adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan skala rentang. Selanjutnya yaitu penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik. Yang kedua, bagi yang belum berhasil mencapai kriteria diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketiga, yaitu ajuan kriteria menggunakan modus untuk sikap rata untuk pengetahuan dan capaian optimum untuk keterampilan. Baik teman-teman, sekian materi yang sudah dipelajari dalam semester ini pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.